Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi kita di sekolah minggu sama Lause siapa ini? Wah, Lausenya pakai masker. Ada yang bisa nebak gak ini Lause siapa? Betul sekali, buat kamu yang jawab Lause Mimi. Wah adik-adik, bersyukur sekali ya kalau hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik udah siap belum untuk beribadah kepada Tuhan? Coba Lause mau tanya dulu, siapa yang udah mandi? Wah, coba cium dulu nih. Masih bau atau udah wangi ya? Wah, kalau Lause udah wangi dong, soalnya Lause udah mandi. Terus siapa di sini yang udah pakai baju yang rapi nih kayak Lause? Terus udah sisir rambutnya yang rapi? Nah, adik-adik, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik ya. Nih, lihat, Lause bahkan udah bawa tas nih. Wah, Lausenya mau kemana ya? Hari ini Lause mau ajak kalian untuk berpetualang di alam yang indah ini. Tuh lihat adik-adik, ada bunga-bunga yang cantik ya berwarna-warni. Terus ada pohon-pohon yang ada buah-buahannya. Wah, kayaknya enak ya adik-adik. Adik-adik suka makan buah-buahan gak? Lause suka. Nah, terus ada burung-burung yang lucu banget, imut-imut. Suaranya cantik ya. Wah, adik-adik tahu gak siapa yang menciptakan semua ini? Iya betul sekali, Tuhan yang menciptakan semua ini. Tuhan kita adalah Allah yang hebat. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini dan semua isinya. Dan bersyukur sekali adik-adik kalau Allah sang pencipta langit dan bumi ini mengasihi kita loh adik-adik. Dan kasihnya tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Yuk adik-adik, sekarang Lause mau ajak kalian untuk nyanyi Semesta Bernyanyi. Kita nyanyi lagu ini pakai gerakan ya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungan namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Ya adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan,
Kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, sekarang ini kami mau mulai sekolah minggu. Engkau yang tolong kami yang masih kecil agar boleh bernyanyi, memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau yang pimpin sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu berdoa. Amin. Ya, benar banget adik-adik, Allah kita adalah Allah yang hebat. Bukan cuma Dia menciptakan langit dan bumi ini dan semua isinya, Dia juga mampu melakukan segala hal. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena itu kita bisa selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk adik-adik, Lause mau ajak kalian nyanyi Allahku besar. Nah, adik-adik pasti udah tahu lagu ini dong. Udah tahu gerakannya juga kan? Nah, waktu kita nyanyi Allahku besar, buat lingkaran yang sebesar-besarnya ya adik-adik ya. Terus waktu kita nyanyi kuat dan perkasa, tunjukin otot-ototnya ya. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini pakai gerakannya. Adik-adik, kita mesti kemana lagi ya? Coba kita lihat peta dulu ya. Wah, kayaknya kita harus ke sana deh. Yuk, kita ke sana yuk adik-adik. Wah, kayaknya perjalanan yang bakal kita lalui agak sulit deh adik-adik. Lihat tuh, di situ ada gunung. Terus di situ ada lembah. Wah, di situ ada lautan tuh. Adik-adik bisa berenang nggak? Wah, gimana ya? Tapi nggak usah khawatir adik-adik sama rintangan yang akan kita lalui saat kita berpetualang nanti. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu beserta sama kita. Tuhan Yesus akan menjaga kita dan melindungi kita. Dan juga memampukan kita untuk melewati segala rintangan yang ada. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki. Pakai gerakan ya.
Adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke Minggu Prapaskah yang kedua. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita. Berikut ada video mengenai Prapaskah. Yuk kita nonton video Prapaskah ini bersama-sama. Setelah makan bersama, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini, kalian semua akan meninggalkan Aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku tak akan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal Aku." "Lebih baik aku mati daripada berbuat itu," jawab Petrus. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. "Tunjukkan padaku jalan lain," doa Yesus. "Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu." Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. "Akulah yang kalian cari," kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti. Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi. Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus, kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Bukan." Dua orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru," jawab Petrus. "Aku bahkan tidak kenal Yesus." Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sedih sekali.
Halo adik-adik. Senang sekali loh Sri bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Tadi sudah menyanyi ya, memuji Tuhan. Siapa coba yang di sini tadi bertepuk tangan dengan penuh sukacita? Oh ya, pinter. Nah, setelah menyanyi, memuji Tuhan, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Adik-adik ikutin Lause berdoa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menyanyi, memuji Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati untuk Lause yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pinter. Adik-adik, hari ini Lause mau ada temen nih. Bentar ya. Halo. Nama saya Paula. Tapi saya lagi sedih. Hah? Paula lagi sedih? Kenapa ya sedih ya? Kita tanya yuk. Paula, kenapa sedih? Aku lagi takut. Takut? Iya, mau berenang. Saya belum bisa berenang. Saya takut. Oh, dia takut. Karena Paula tidak bisa berenang. Iya, kalau nanti aku tenggelam bagaimana? Oh iya, kalau tenggelam bagaimana ya? Padahal harusnya Paula tidak boleh terlalu takut karena nanti ada ibu guru yang menjaga kamu. Jadi nanti kalau kamu jatuh ada yang pegangin. Terus kamu nanti berenangnya juga bukan di tempat yang dalam. Nanti berenang di sini nih, segini nih. Coba lihat nih, lihat Lause. Oh segitu ya Lause? Iya segini, jadi aman. Kamu tidak bakal tenggelam. Kamu jangan takut, jangan khawatir. Yang penting kamu juga tetap harus berdoa ya. Berdoa minta Tuhan tolong dan kamu nanti dijaga sama ibu guru. Ya, jangan sedih lagi ya. Ya Lause, makasih ya. Nah, sekarang Paula tidak sedih lagi ya. Paula mau siap-siap ya, mau bersiap-siap mau berenang dulu ya. Oke, bye-bye. Ya. Nah, adik-adik bukan hanya Paula tadi yang takut, khawatir. Adik-adik juga pasti pernah khawatir ya. Mungkin takut gelap, takut kalau pas lagi sakit, atau mungkin takut pas ada hujan badai ya. Nah, Lause juga pernah takut kalau pas Lause sakit, takut kapan ya Lause bisa sembuh ya. Atau pas Lause lagi pulang malam gelap, Lause juga pernah takut. Dan adik-adik yang takut juga bukan cuma adik-adik, Lause, mungkin papa mama, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah loh merasa takut, merasa khawatir. Padahal mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus dan mereka tahu Tuhan Yesus pernah membuat mukjizat-mukjizat. Nah, kita akan dengerin ceritanya ya yang diambil dari apa nih adik-adik? Alkitab, betul Alkitab. Dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nanti adik-adik yang bisa baca boleh ya baca Alkitabnya ya. Yang belum bisa baca minta papa, mama, koko atau cici ya bacain Alkitabnya. Nah, dengerin Lause cerita ya, duduk manis ya. Nah, suatu saat Tuhan Yesus sedang mengajar di tepi danau Galilea. Dari pagi sampai petang. Akhirnya hari sudah mulai gelap nih, sudah mulai petang nih. Tuhan Yesus kemudian mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Ke seberang itu harus naik perahu karena melewati danau. Nah, Tuhan Yesus kemudian mengajak
Murid-muridnya pergi naik perahu. Ya, semuanya naik, ayo naik perahu. Semuanya pun naik perahu. Naik perahu. Dan Tuhan Yesus, selain perahu Tuhan Yesus, ada perahu yang lain. Mereka semua mengiringi perahu Tuhan Yesus. Kemudian perahunya berjalan, perahunya berlayar, anginnya sepoi-sepoi, anginnya sepi, enak sekali. Siapa yang pernah pergi ke Ancol naik perahu? Enak ya adik-adik ya. Perahunya goyang-goyang, tapi pelan goyang-goyangnya. Udaranya masih cerah, masih enak, masih belum gelap banget. Nah, kemudian perahunya berlayar. Tiba-tiba awannya menjadi gelap. Awannya gelap, anginnya menjadi kencang sekali. Angin yang tadinya cuma pelan-pelan, tiba-tiba makin kencang, makin kencang, makin kencang. Dan makin kencang anginnya adik-adik. Wah, kapalnya yang tadinya tenang, waduh, sekarang kapalnya goyang kanan, goyang kiri, goyang-goyang ya adik-adik ya. Nah, terus adik-adik awannya gelap, hujan, badai. Dan ombak yang tadinya tenang, tuh ombaknya tenang, tiba-tiba ombaknya bergoyang-goyang. Wah, ombaknya naik turun, tiba-tiba ombaknya biar masuk deh ke dalam perahu. Perahunya jadi basah, perahunya penuh dengan air. Kalau makin banyak bisa tenggelam perahunya, murid-muridnya ketakutan. Aduh, bagaimana? Airnya udah masuk ke dalam perahu. Perahunya penuh dengan air. Nanti kalau misalnya makin banyak bisa tenggelam perahunya nih. Aduh, bagaimana nih? Mereka ketakutan. Aduh, bagaimana ya? Siapa yang bisa tolongin ya? Kemudian mereka ingat, Tuhan Yesus mana nih Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tadi bersama-sama kita, kok sekarang gak ada ya? Tuhan Yesus ternyata ada di belakang. Tuhan Yesus sedang tidur dengan tenang. Tuhan Yesus tidak khawatir hujan badai. Tuhan Yesus tidur. Murid-muridnya segera pergi ke tempat Yesus. Dia berkata, Tuhan Yesus, Guru, kamu mau kami tenggelam? Mereka bertanya begitu, mereka ketakutan. Kemudian Tuhan Yesus pun bangun. Yang tadi lagi tidur, karena murid-muridnya memanggil, Tuhan Yesus pun bangun. Terus Tuhan Yesus segera bangun dan dia melihat ke angin. Dan Tuhan Yesus memerintahkan angin itu, diam, tenanglah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Angin yang tadinya kencang sekali, yang tadi menggoncangkan kapalnya sampai goyang-goyang, tiba-tiba tenang. Ombak yang tadinya goyang-goyang sampai masuk ke dalam perahu sudah tenang. Ya, Tuhan Yesus berkuasa menenangkan angin, menenangkan badai. Murid-muridnya heran. Aduh, siapa ya orang ini ya? Kenapa dia bisa menenangkan badai? Badai dan angin topan itu menurut kepada perintah Tuhan Yesus. Mereka kemudian menjadi belajar untuk mempercayai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bertanya, kenapa kamu takut? Nah, adik-adik, kemudian badainya itu reda. Perahunya berlayar lagi dengan tenang. Tuh lihat tuh, berlayar lagi dengan tenang sampai ke seberang. Nah, coba adik-adik, kenapa ya badai topan yang besar, yang hebat itu bisa menuruti perintah Tuhan Yesus coba? Ya, karena Tuhan Yesus itu anak Allah. Dia berkuasa atas semuanya. Atas hujan, badai, angin, langit, bumi dan semuanya. Jadi mereka menuruti perintah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bilang, hujan, badai, diamlah. Betul, mereka menuruti perintah Tuhan. Tuhan Yesus itu amat berkuasa. Tuhan Yesus itu anak Allah. Dan kita adalah anak Tuhan. Makanya kita kalau misalnya khawatir atau takut, adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Tuhan Yesus bisa loh kalau adik-adik bisa loh kalau misalnya adik-adik takut. Misalnya takut gelap, listrik mati. Adik-adik jangan lupa, adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa ya menenangkan badai ini
pasti akan menolong adik-adik. Kalau sakit juga jangan khawatir adik-adik. Tuhan Yesus bisa datang kepada adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus untuk berdoa, ya. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menolong kita semua, karena Tuhan Yesus itu anak Allah yang sudah menyelamatkan kita, sudah mati di kayu salib untuk kita semua, ya. Sekarang kita mau ayat hafalan ya adik-adik ya. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 2 ayat 11. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dan murid-muridnya percaya. Coba ulang sekali lagi adik-adik ya. Yohanes 2 ayat 11. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dan murid-muridnya percaya. Murid-muridnya percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik juga percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa bersama, lipat tangan, tutup mata, ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena selalu beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan selalu berdoa ketika takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman pengubah dunia. Yuk kita lanjutkan perjalanan doa kita di Pulau Sumatera. Mari kita memberkati anak-anak di suku Kaur agar mereka mengalami transformasi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di suku Kaur. Di mana sih sebenarnya suku Kaur ini? Suku ini terletak di Sumatera Selatan, lebih tepatnya di Kabupaten Bengkulu, Rumpun Besemah. Penduduk suku Kaur berjumlah 44.000 jiwa. Nah teman-teman, orang Kaur adalah salah satu penduduk asli Provinsi Bengkulu. Bahasa Kaur termasuk bahasa Melayu Tengah. Bahasa Kaur sendiri merupakan percampuran bahasa Besemah, Lampung, dan Bengkulu. Adapun ciri khas bahasa Kaur ialah ejaan huruf R yang menjadi H atau Ain seperti bahasa Arab. Tempat tinggal mereka sebagian besar mengelompok di sepanjang tepi sungai-sungai kecil yang banyak terdapat di wilayah tersebut. Mereka tinggal di rumah yang beratapkan seng. Uniknya, semua rumah dicat biru dan putih. Pekerjaan utama orang Kaur adalah menanam padi. Daerah ini juga terkenal dengan hasil cengkeh dan ladanya. Selain itu, juga ada hasil bumi lainnya, seperti kacang, kopi, kelapa, damar, karet, rotan, ubi, dan buah-buahan seperti pisang, mangga, nanas, dan durian yang disukai banyak orang. Mari teman-teman kita berdoa untuk suku Kaur ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kualitas kesehatan balita di suku Kaur semakin lebih baik, dan fasilitas kesehatan dan penyuluhan kesehatan semakin ditingkatkan untuk menekan kematian pada usia balita. Yang kedua, mari kita berdoa agar terang yang sesungguhnya yang menerangi kehidupan datang dan menerangi mata hati orang Kaur, dan kegelapan tidak lagi menguasai orang Kaur. Dari dalam gelap akan terbit terang. Terang itu yang akan bercahaya dalam hati orang Kaur, supaya orang Kaur beroleh terang, sehingga mereka berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari teman-teman kita doakan suku Kaur. Anak-anak, mari kita berdoa untuk suku Kaur. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara yang ada di suku Kaur. Tuhan, kami bersyukur Engkau memelihara mereka sebagaimana Tuhan juga memelihara kami yang ada di tempat kami masing-masing. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara yang ada di suku Kaur ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah Tuhan yang boleh menyatakan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, dan mereka boleh mengenal siapa Yesus Juru Selamat yang telah diutus Allah bagi manusia berdosa. Kiranya Tuhan yang menolong orang-orang yang menceritakan Tuhan Yesus kepada mereka, Tuhan kuatkan dan mampukan, dan juga bukalah pintu hati mereka untuk boleh menerima Engkau. Tuhan, kami juga berdoa mengingat untuk pelayanan kesehatan yang ada di suku Kaur yang kurang baik. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong tenaga medis yang ada di sana, bahkan pemerintah yang berkepentingan dapat mengambil keputusan untuk suku ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan boleh memberikan hati yang penuh dengan belas kasihan kepada mereka, sehingga mereka boleh memperhatikan suku ini. Dengan pelayanan kesehatan yang semakin membaik, kami berdoa kiranya anak-anak balita boleh semakin memiliki kesehatan yang lebih baik, sehingga angka kematian di usia balita dapat semakin ditekan. Kami berdoa menyerahkan untuk suku ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka dalam beraktivitas, bekerja, dan mengembangkan suku mereka. Biarlah anugerah Tuhan yang menopang hidup mereka. Dengarlah doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang menceritakan tentang betapa hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut. Hebat sekali ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus yang hebat juga selalu menjagai dan menyertai kita adik-adik. Jadi kita bisa tenang dan tidak perlu khawatir, karena selama ada Tuhan Yesus, kita bisa melewati berbagai hal, bahkan badai sekalipun dengan tersenyum. Nah adik-adik, sekarang kita juga mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk membantu adik-adik memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening gereja atau scan kris yang ada di layar gadget kamu. Yuk kita mau nyanyi pujian With Christ in the vessel we can smile at the storm. Kita nyanyinya pakai gerakan ya adik-adik. Kita mau dayung lebih cepat lagi. Kita mau nyanyi lagu ini lebih cepat lagi ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Lause yang pimpin kalian dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang ajar kami untuk boleh selalu percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai
menjagai dan melindungi kami. Ajarlah kami agar tidak khawatir dan boleh mengandalkan Engkau saja di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekarang kami juga mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang berkati persembahan kami, agar boleh memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan lewat Zoom ya adik-adik ya. Dadah.